produk halal yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini yaitu Dr. M. Anas SPOG. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tepat di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita siang hari ini, Dr. Anas. Untuk itu kami persilakan Dr. Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang hadir pada acara pelatihan pendamping proses produk halal Halal Center UM Surabaya pada pagi siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan dulu. Tadi walaupun sudah ada video streaming terkait dengan Halal Center, mungkin barangkali ada beberapa yang perlu saya tambahkan dengan Halal Center UM Surabaya ini. Jadi Halal Center ini proses berdirinya atas permintaan dari pimpinan pusat perserikatan, khususnya dari Majelis Ekonomi, yang meminta kepada 13 PTM untuk membuka Halal Center mensikapi undang-undang baru, Undang-Undang Cipta Kerja yang barusan disahkan pada tahun yang lalu. Nah, maka UM Surabaya, Pak Rektor, menyikapi dengan membentuk tim Halal Center yang menjalankan aktivitas Halal Center sampai dengan hari ini. Jadi saya sampaikan saja di awalan bahwa di Halal Center kita ini menurut panduan yang dikeluarkan oleh PPM merupakan suatu kepanjangan dari atau bagian dari LPH KHT Muhammadiyah, Lembaga Pemeriksa Halalan Thayyibah Muhammadiyah. Nah, di masing-masing perguruan tinggi itu yang 13 tadi ada Halal Center yang terbentuk sebagai lembaga pendamping halal, seperti yang sudah kita jalankan sampai dengan saat ini, mendampingi para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Kalau pada tahun-tahun yang sebelumnya, sertifikat halal ini langsung diurus melalui MUI. Jadi di LP POM MUI situ yang seluruh prosesnya. Nah, dengan pembaruan pada Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada pembagian tugas untuk penetapan kehalalan suatu produk ini tetap di bawah kewenangan MUI. Tetapi untuk proses administrasinya, persyaratan kelengkapan untuk mendapatkan sertifikat halal ini dikelola oleh BPJPH dan dibantu lembaga pemeriksa halal, dibantu lembaga pemeriksa halal. Kalau dulu lembaga pemeriksaan halal itu hanya ada 3, LP POM MUI, kemudian Surveyor Indonesia, sama satu lagi Sukovindo, mirip-mirip ya. Jadi tempo hari ada 3 lembaga pemeriksa halal itu. Nah, sekarang setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja itu dan dilakukan pemisahan untuk administrasi dan penetapan kehalalan suatu produk, maka LPH itu sekarang bertambah menjadi 11. Ada tambahan lagi 8 dari 10
Ya, ada tambahan 10 lembaga pemeriksa halal. Di antaranya adalah LPH KHT Muhammadiyah, Lembaga Pemeriksa Halal Halalan Thayyibah Muhammadiyah, yang berkedudukan di Menteng. Jadi tempatnya di sana. Ini struktur dari Halal Center UM Surabaya yang ditetapkan Pak Rektor tahun kemarin, tanggal 17 September tahun 2021. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi LPH KHT Muhammadiyah ini bersinggungan dengan Halal Center di masing-masing PTM. Nah, di LPH KHT Muhammadiyah itu adalah lembaga pemeriksa halal. Isinya di sana, person-personnya adalah auditor halal. Nah, di Halal Center UM Surabaya ini yang berfungsi mendampingi para pelaku usaha, maka di dalamnya di sini ada auditor halal sebagai kepanjangan tangan dari LPH KHT Muhammadiyah yang nanti menjadi manajer perwakilan LPH KHT Muhammadiyah di Halal Center. Kemudian di Halal Center itu juga ada penyelia halal. Kemudian ada pendamping PPH. Nah, yang sedang kita lakukan saat ini adalah untuk menyiapkan pendamping PPH itu. Ini pengakuan BPJPH terhadap Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kita melakukan pendaftaran dan diregistrasi pada tanggal 25 Januari 2022. Jadi hampir 1 tahun ya Halal Center ini beroperasi. Kemudian ini personil yang ada, auditor halalnya di HC Halal Center UM Surabaya, HC UM Surabaya ada 4, penyelia halalnya ada 8, trainer pendamping PPH yang tersertifikasi oleh BPJPH itu ada 4 orang, tendingnya ada 1, kemudian pendamping PPH yang ini nanti bisa berfungsi sebagai trainer sebetulnya, karena pelatihan di batch awal itu ada trainer of trainer dari pendamping PPH, sebanyak 72 orang ini. Ini sebetulnya bisa menjadi trainer semua. Kalau yang pada kesempatan ini ada cuman sekitar 13-an gitu ya yang akan turun dari 72% ini. Berikutnya ini yang sudah kita lakukan, sertifikat halal yang sudah terbit dengan pendampingan dari Halal Center UM Surabaya ada 68 yang tadi sudah diserah terimakan oleh Pak Warek 4, Dr. Muntakir. Kemudian dalam proses penerbitan sertifikat itu ada 4, yang sedang menjalani proses sidang fatwa ada 21, yang dikirim ke Komisi Fatwa ada 2, yang dikembalikan karena perlu revisi dari BPJPH ada 5, dan dari Komisi Fatwa ada 2. Sedangkan yang dibatalkan, nah ini nanti yang perlu menjadi catatan dari Bapak Ibu calon pendamping PPH, ada yang dibatalkan ini, sebanyak 34 ajuan. Kenapa dibatalkan? Nah, 1 karena ada ketidaksesuaian antara self-declare, ini self-declare ya, pernyataan kehalalan dari pelaku usaha. Ada ketidaksesuaian di NIB, khususnya di KBLI-nya, yang nanti ada materi tersendiri, maka nanti tolong diperhatikan dengan baik KBLI apa saja yang ada di NIB itu. Nomor induk, nomor izin berusaha ya. Nah, dari NIB nanti ada beberapa KBLI, KBLI-nya harus sesuai dengan aturan di self declare. Kalau enggak dibatalkan. Ini 1. Kemudian yang kedua, kenapa dibatalkan? Dibatalkan karena produk yang didaftarkan itu tidak sesuai dengan ketentuan di self declare. Di self declare ketentuan produknya itu adalah produk makanan, produk minuman, dan produk obat. Nah, ada catatannya. Untuk produk makanan itu tidak boleh mengandung bahan sembelian. Nah, ini yang banyak dibatalkan itu karena ada mengandung bahan sembelian yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus tadi. Kemudian untuk bahan obat itu yang bisa didaftarkan untuk self declare hanya
obat-obat tradisional. Dan produk makanan, produk minuman, dan produk obat herbal ini proses produksinya yang sederhana, yang rumit juga tidak boleh dilakukan sertifikasi halal melalui self declare. Selain yang ada di aturan self declare itu, maka proses pengajuan sertifikasi halalnya melalui jalur reguler. Nah, pada pelatihan kali ini, pelatihan pendamping proses produksi halal ini, yang kita tekankan adalah penguasaan terhadap self-declare ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelatihan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Kemudian, sertifikasi halal ini gratis. Maksudnya gratis itu pelaku usaha tidak dikenakan biaya sepeser pun. Jadi pelaku usaha tidak dikenakan biaya sepeser pun. Nah, kemudian biayanya itu dari mana kan gitu? Karena di self declare ini para pendamping PPH itu ada honornya. Jadi pendamping proses produk halal itu ada honornya. Ada honor visitasi dan honor sebagai PPH itu. Yang nilainya ya tidak besar-besar amat lah. 175.000 untuk satu sertifikat halal. Jadi itu biayanya dari mana? Biayanya atas fasilitasi. Yang sempat saya tampilkan ini fasilitasinya itu adalah dari BPJPH. Sehati 2022 dari Halal Center UM Surabaya yang kita ajukan itu ada 137 ajuan sertifikasi halal. Kemudian ada yang difasilitasi oleh Disperindak Provinsi Jatim, yaitu dari UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif. Ini ada satu. Jadi kebanyakan dari BPJPH saat ini. Jadi pembiayaannya dari sana untuk para pendamping PPH yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nah, nanti materinya ada sendiri itu tentang verifikasi, validasi. Nah, ini tadi sudah disampaikan dan sudah diserahkan sertifikat halalnya oleh Pak Wakil Rektor 4 dan tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Titis terkait asal dari sertifikasi halal. Kenapa Halal Center yang di UM Surabaya ini bisa menjangkau area yang sebegitu luas? Karena kita berbasis online. Jadi ada dari tempat yang lain yang mengajukan ke kita dan kebetulan yang pendamping PPH-nya adalah pendamping PPH kita berasal dari daerah-daerah tersebut sehingga dengan sendirinya bisa melakukan verifikasi dan validasi on spot di wilayah-wilayah tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini visi dan misi Halal Center yang sudah disebutkan tadi di video profil. Nah, ini untuk auditor halal, bidang-bidang kesarjanaan yang bisa masuk sebagai auditor halal, itu ada bidang pangan, kimia, dan seterusnya yang warna merah itu. Selain itu, maka tidak bisa mendaftar sebagai seorang auditor halal. Bisanya ke sini, seorang penyelia halal. Ini untuk auditor halal dan penyelia halal syarat minimalnya adalah ijazahnya sarjana. Yang di bawah sarjana bisa masuk, tapi di kategori pendamping proses produk halal. Itu minimal lulusan SMA sudah bisa. Jadi SMA, diploma, itu bisa. Sarjana yang sedang melakukan proses pendidikan sarjana tapi belum selesai, lah itu bisa menjadi pendamping proses produk halal. Kalau sudah lulus nanti bisa itu ke penyelia halal mengajukan pengajuan kompetensi ulang. Kalau bidang-bidangnya yang sesuai dengan auditor halal bisa mengajukan sebagai auditor halal. Ini peralatan yang kita punya di Halal Center UM Surabaya, tetapi ini untuk
sebetulnya lebih ke lembaga pemeriksa halal. Kita mempersiapkan sebagai manajer perwakilan dari lembaga pemeriksa halal Halalan Thayyibah Muhammadiyah. Nah, ini nanti akan harapannya ya dalam 1-2 tahun ke depan semoga sudah bisa area cakupannya nasional. Saat ini baru di area Jabodebek, jadi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, baru di area sana. Nah, tapi sudah all product ya, LPHKT Muhammadiyah sudah all product, makanan bisa, minuman bisa, obat juga bisa, kosmetik juga bisa. Nah, itu sudah all product. Tapi kalau di LPH yang lain, yang lembaga pemeriksa yang lain mungkin terbatas ya, hanya makanan saja begitu. Di LPHKT Muhammadiyah sudah all product bisa, tetapi wilayah cakupannya saat ini baru di Jabodebek. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sempat melakukan studi tentang kesadaran halal. Jumlah yang kita sasar sebetulnya banyak, ada sekitar 3.240 orang sebetulnya, tapi yang merespon tidak semuanya, beberapa saja yang merespon. Nah, di antaranya juga ada pengusaha, tapi yang terbanyak itu para dosen, kemudian pegawai swasta, dan karyawan yang lain, ada mahasiswa juga, pengusahanya sedikit. Nah, ini ada yang masih belum memahami tentang subhat tadi, ini yang dibahas oleh Ustadz Agus tadi. Kemudian ada yang menyatakan bahwa label halal itu tidak perlu. Nah, ini perlu sekali. Mungkin saat sekarang belum terasa ya, tapi nanti tahun 2024 itu akan dicari sama konsumen. Produk ini berlabel halal apa enggak ini? Sudah jelas kehalalannya enggak ini? Sekarang belum ya, kayak BPJS begitu. BPJS itu tahun 2006, 2005, 2010, 2014 yang harus universal coverage, 2014 itu pun juga belum banyak. Tapi sekarang 80% bahkan 90% BPJS itu ada dan masyarakat sadar betul dengan BPJS. Nah, halal ini nanti juga demikian prosesnya, akan seperti itu pemahaman masyarakat terkait dengan halal ini. Jadi profesi halal itu nanti akan sangat dibutuhkan ke depan, baik itu penyelia halal, kemudian auditor halal atau pendamping proses produk halal akan banyak dibutuhkan. Dan ada beberapa yang belum tahu 10% ya, itu tentang sertifikat halal. Demikian Bapak Ibu profil dari Halal Center UM Surabaya.